Halo guys, perkenalkan nama saya Ayu Lestari, NPM A1C024049. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen pembiayaan pendidikan. Definisi manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan pendanaan pendidikan. Ini mencakup pengelolaan sumber daya keuangan, perencanaan anggaran, pengalokasian dana, serta evaluasi efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, pentingnya manajemen pembiayaan. Pembiayaan pendidikan yang efektif sangat penting karena yang pertama, menjamin akses dan kualitas pendidikan. Sumber daya keuangan yang memadai memungkinkan penyediaan fasilitas, tenaga pengajar yang berkualitas, dan bahan ajar yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Yang kedua, ada sustainabilitas program pendidikan. Manajemen yang baik memastikan bahwa program pendidikan dapat berlanjut dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, ada transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan yang baik menciptakan transparansi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meminimalisir risiko penyalahgunaan dana. Selanjutnya, sumber pembiayaan pendidikan. Ada yang pertama itu anggaran pemerintah. Sebagian besar pembiayaan pendidikan berasal dari anggaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ini mencakup alokasi dana untuk sekolah, program pendidikan, dan pelatihan guru. Penetapan anggaran pendidikan biasanya dilakukan melalui proses perencanaan anggaran tahunan yang melibatkan pemangku kepentingan. Yang kedua, sumber swasta. Selain anggaran pemerintah, banyak institusi pendidikan juga mengendalikan dana dari sumber swasta seperti donasi dan sponsor, biaya sekolah, kerjasama dan sektor swasta. Dan yang ketiga itu pembiayaan pendidikan berasal dari dana hibah dan pinjaman ya. Institusi pendidikan juga dapat mengakses dana hibah dari lembaga internasional, yayasan, atau program pemerintah yang mendukung inisiatif pendidikan. Pinjaman pendidikan baik dari bank maupun lembaga keuangan juga dapat digunakan untuk pendanaan proyek pendidikan tertentu. Selanjutnya, materi mengenai perencanaan anggaran pendidikan. Yang pertama kita proses perencanaan anggaran pendidikan melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, pengembangan anggaran, penyampaian proposal ya. Yang kedua itu ada pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran yang efektif mencakup itu ada dua. Yang pertama, penguasaan evaluasi, melakukan pengawasan berkala untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana. Ini juga termasuk mengevaluasi hasil dari penggunaan dana dan dampaknya terhadap program pendidikan. Selanjutnya itu penyesuaian anggaran, melakukan penyesuaian anggaran berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan kebutuhan di lapangan. Selanjutnya materi mengenai pengalokasian dana. Yang pertama, prioritas pengalokasian. Dana pendidikan harus dialokasikan berdasarkan prioritas seperti yang pertama kualitas pengajaran, yang kedua fasilitas dan infrastruktur, dan yang ketiga program khusus. Selanjutnya transparansi dan akuntabilitas. Apa itu? Pengalokasian dana harus dilakukan dengan transparan agar semua pihak termasuk orang tua dan masyarakat mengetahui bagaimana dana digunakan. Proses ini juga harus akuntabel untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa semua dana yang digunakan sesuai dengan tujuan pendidikan. Dan selanjutnya ada evaluasi atau efektivitas pembiayaan. Yang pertama, metode evaluasi. Evaluasi efektivitas pembiayaan pendidikan dapat dilakukan melalui yang pertama, analisis kinerja, yaitu mengukur hasil pendidikan seperti prestasi akademik siswa sebagai indikator keberhasilan penggunaan dana. Yang kedua, survei dan umpan balik, mengumpulkan umpan balik dari guru, siswa, dan orang tua mengenai bagaimana dana berkontribusi terhadap kualitas pendidikan. Yang ketiga, ada audit keuangan, melakukan audit untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang disetujui dan tidak ada penyimpangan. Adapun penggunaan hasil evaluasi. Hasil evaluasi harus digunakan untuk yang pertama perbaikan program, yaitu mengidentifikasi area yang diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana. Yang kedua, penyusunan anggaran masa depan. Dengan menggunakan data dari evaluasi untuk rencana anggaran yang lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan di bank, maka masa depan. Adapun materi selanjutnya yaitu tentang tantangan dalam manajemen pendidikan. Yang pertama itu keterbatasan anggaran, ketidakpastian ekonomi, korupsi dan penyalahgunaan dana,
ada banyak lagi ya. Untuk solusi dari tantangan pembiayaan itu, yang pertama, diversifikasi sumber pembiayaan. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, advokasi untuk pembiayaan yang lebih baik. Baiklah, langsung saja saya membacakan kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan sebelumnya itu, manajemen pembiayaan pendidikan adalah aspek penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi yang baik terhadap sumber daya keuangan, institusi pendidikan dapat lebih efektif dan mencapai tujuan pendidikan mereka. Tantangan-tantangan yang ada memerlukan solusi inovatif dan keterlibatan semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan akses ke pendidikan yang berkualitas. Baiklah, sekian video pembelajaran atau pemaparan materi dari saya mengenai manajemen pembiayaan pendidikan ya. Saya akhiri. Bye bye guys.